saya Nugrahanto Widodo, biasa dipanggil Totok. Kalau diisi itu biasanya dipanggil Totok Kontil. Saya kelahiran tahun 69, 55 tahun yang lalu. Jadi setelah lulus SMA, saya sempat kuliah 3 tahun di ITN Malang. 1 tahun tidak mau kuliah karena desakan orang tua. Saya memilih di ISI Yogyakarta jurusan lukis. Saya masuk ISI tahun 1992 dan lulus tahun 2000. Saya juga pernah ikut taring padi. Jadi antara 98-99 sampai tahun 2005. Setelah 2005 saya di Jakarta menjalani profesi sebagai guru atau pengajar. Saya mengajar itu part-time. Seminggu itu saya bisa 5 hari ke sana kemari. Jadi misalnya hari Senin ke Pondok Cabe, hari Selasa saya ke Jakarta Barat, hari Rabu saya di Cibubur, hari Kamis saya di SHB atau di Pondok Cabe, hari Jumat saya ke daerah Ketapang, daerah Gajah Mada, Jakarta Pusat. Nah, jadi istilahnya saya kalau naik angkutan sudah istilahnya mungkin katam ya. Otomatis dengan perjalanan ke sana kemari itu menyita waktu. Jakarta dulu bukan seperti sekarang ini yang enak dipermudah. Jadi dulu banyak copet, banyak apa, dan perjalanan juga lama karena dia harus mengambil penumpang-penumpang. Bisa untuk satu tujuan itu 2 jam, 2,5 jam. Jadi begitu pulang dari rumah itu sekitar jam 7 sudah badan capek. Dan secara psikologis atau mengajar di kelas kecil itu juga mengalami kelelahan, bukan fisik tapi psikis, karena kebetulan saya mengajar di sekolah yang semacam sekolah internasional atau nasional plus. Jadi anak itu istilahnya berharga ya. Jadi nggak seperti kalau kita dulu misalnya salah ditegur atau dimarahin. Nah, mereka ini kayaknya mungkin beda generasi ya. Jadi kadang lapor sama orang tuanya dan mungkin kadang laporannya dimanis-maniskan atau dijelek-jelekan gurunya, sehingga orang tuanya itu kan juga menambah jadi beban pikiran. Begitu sampai rumah sudah ibaratnya sudah ngeletak tidur di depan TV sampai besok pagi jam 4 bangun. Rutinitas tersebut berlanjut sampai saya menjadi guru tetap di sekolah internasional tersebut. Saya tidak bisa menggambar, maksudnya karena kelelahan itu saya sehingga tidak bisa menggambar. Di depan kanvas atau di depan media yang lain udah ngeblank, mau gambar apa. Kadang 1 tahun itu bisa menghasilkan 1 karya, kadang juga 1 tahun itu tidak menghasilkan apa-apa. Menjelang tahun-tahun akhir saya menjadi guru, saya lebih giat, nggak tahu kerasukan setan apa itu. Jadi saya lebih giat dalam menggambar. Tema pameran yang saya angkat ini adalah kembali. Jadi kembali dalam arti saya bisa melukis lagi, saya bisa memamerkan lagi, dan saya ingin mengapresiasikan karya yang telah saya buat ini kepada masyarakat, khususnya masyarakat Jogja. Yang awal saya bisa menggambar, bisa dikenal sama teman-teman atau orang-orang itu dari Jogja sini. Tema yang saya angkat juga kembali tentang keseharian masyarakat, terutama masyarakat kelas bawah.
yang kalau saya pikir sederhana sekali, tidak bermuluk-muluk, tidak berhalusinasi, tidak apa, yang penting senang hari ini, bisa makan dan bisa melanjutkan kehidupan esok. Dulu saya waktu tugas akhir saya mengangkat tema orang kecil, jadi kehidupan masyarakat kecil. Saya senang itu pergi kemana-mana, pergi naik bis kota. Dari situ tuh saya menangkap misalnya momen-momen yang saya tangkap itu akhirnya saya jadikan lukisan. Memang saya buat lucu karena memang saya orangnya lucu ya. Saya buat lucu, jadi bukan yang harus realis, enggak. Jadi saya buat mungkin orang bilang naif, sampai ada teman saya yang namanya Saiful Bakri atau orang bilang Icul itu mulai beli lukisannya saya itu Resona. Saya kaget, apa itu Resona? Ternyata singkatan dari realis, sosialis, naif, Resona. Saya tertawa. Saya tertawa. Ada orang yang bilang, oh dekoratif, ya terserah. Tapi saya dari situ saya orang-orang kecil itu saya angkat, bukan saya angkat, saya gambar. Saya tidak menampilkan yang muluk-muluk dengan harapan dengan gambar saya orang bisa memprotes atau menurunkan. Enggak ada itu ceritanya yang begitu ya. Jadi saya cuma pengen gambar yang lucu itu tersebut saya gambar. Dan saya tambahin yang lucu-lucu, misalnya tulisan di kaos apa, wani utang wedi bayar misalnya apa gitu. Ya mungkin dengan keseharian masyarakat yang ada di sekitar gitu. Kenapa orang kecil bukan orang besar, atau masyarakat sekitar kok bukan? Nah, kalau saya menganggap ya masyarakat sekitar yang saya gambar itu apa adanya. Beda dengan masyarakat yang kelas menengah ke atas. Misalnya kalau bekerja harus pakaian rapi, wangi, dasian. Seperti saya kalau kerja jadi guru harus dituntut rapi, pakai dasi. Tapi kalau orang kecil apa adanya. Dari situ kadang omongan-omongan yang misa-miso yang bikin tertawa itu malah bikin orang jadi raket, apa ya, jadi deket gitu. Nah, kalau di kota beda gitu. Kadang dengan pakaian yang ini orang jadi kecemburuan sosial, loh temanku bisa beli gini, aku tapi nggak bisa. Walaupun di masyarakat kelas bawah juga ada, tapi pikiran-pikiran seperti itu jarang. Untuk makan aja kadang mereka harus bersusah payah dulu. Itu. Kalau saya dibilang, oh kamu menjual kesedihan orang, ya saya nggak tahu ya. Saya pokoknya yang gambar, saya menggambarkan keadaan itu apa adanya. Itu orang. Tapi kalau saya beranggapan orang itu biasanya begitu. Satu sisi mata uang itu sudah menjadi tradisi, ada dua sisi yang berbeda. Itu ada yang pro, ada yang kontra. Tapi bagi saya tetap gambar seperti itu. Gitu. Jadi kalau orang ngomong ini menjual kesusahan, saya pikir juga enggak. Gitu. Karena kadang saya juga misalnya ini membantu mereka, apa ini mereka gitu. Kalau misalnya saya harus itu mengasih mereka, tunggu dulu. Itu apa? Jadi membiasakan orang menjadi pengemis ya itu. Itu enggak. Tapi kalau misalnya oh saya bantu begini, nanti bisa, itu mungkin juga gitu. Harapan saya dengan pameran kembali ini orang mengapresiasi karya saya lagi. Maksudnya bisa melihat saya lagi sebagai penggambar ya. Kalau saya seniman nanti terlalu besar, muluk-muluk kayak kapuk jari wong Jawa. Enggak, saya cuman pingin gambar. Saya pingin ada kegiatan di rumah setelah saya pensiun, nggak jadi guru. Gitu.
Jadi sehingga pikiran saya tetap bekerja, tetap berjalan. Ya, karena kalau nggak bekerja itu juga nanti malah jadi sudah mandul berkarya, nggak ngapa-ngapain malah jadi sakit gitu. Nah, kalau harapan saya ya udah gambar aja. Saya tetap menggambarkan apa yang saya lihat, apa yang saya alami. Misalnya kemarin ada misalnya demo, ya saya gambar dengan judul lamunan visual akhirnya gitu. Ada misalnya seorang pemimpin yang berjanji tapi tidak terlaksana, akhirnya saya kasih judul jangan mudah berjanji. Istilahnya ada di lingkungan sekitar, semuanya di sekitar kita untuk menjadi pengingat. Saya berterima kasih kepada Bintara Budaya bisa memamerkan karya-karya saya. Oh ya, saya pernah dikasih Alexander Supartono itu tas terbaik itu waktu ini launching bukunya Pramudia Anantatur. Di situ ada satu tulisan yang menarik buat saya. Jadi Pram itu berkata, kau boleh sekolah setinggi-tingginya, tapi jika kau tidak berkarya, kau tidak punya harga dalam sejarah. Itulah. Judul kembali ini saya kira sangat menyentuh hati. Kita segera akan ingat akan puisinya Joko Pinurbo, Swati, almarhum. Bunyinya saya kira Anda semua tahu. Jogja terbuat dari rindu, ulang dan angkringan. Semua itu ada di sini. Ada angkringan, rindu kita untuk selalu kembali ke Jogja, dan ulang. Toto sudah merantau ke Jakarta, akhirnya Jogja selalu menjadi tempat kerinduan bagi kita untuk tidak hanya berkumpul merayakan seni, tetapi lebih berkreasi. Tema ini juga menarik, tema yang khas Taring Padi, bukan hanya di dalam goresan-goresannya yang secara grafis itu memang terkenal Taring Padi ini, tetapi juga tema-tema kerakyatan. Seluruh lukisan Mas Toto ini adalah tema-tema kerakyatan, tema-tema wong cilik yang memang juga menjadi inspirasi bagi banyak para seniman lebih di sekitar tahun 60-an dan 70-an bagi puisi maupun karya-karya seni. Maka tema itu dihidupkan kembali. Ini juga mengingatkan akan pengalaman saya, bukan tentang buku saya yang terakhir waktu ada, tapi juga tentang pengalaman saya yang juga di Jakarta waktu itu sebagai wartawan selalu menulis mengenai wong-wong cilik, dan banyak sekali hal yang sungguh-sungguh menyentuh hati untuk kita tampilkan. Wong cilik tidak hanya menangis tetapi juga gembira, dan kita bisa lihat tetapi di dalam gembira itu juga ada sinisme, bahkan dalam kecepatan pun kita masih bisa menampilkan kegembiraan dalam warna, dalam keceriaan. Tidak usah serius-serius, tetapi kecepatan pun bisa membuat kita gembira. Dan inilah kekhasan wong cilik yang saya kira bisa teraba dalam lukisan Toto dan sebagainya. Hal-hal yang saya kira mungkin sering sudah lupa dari ingatan kita ketika kita terus oleh arus kemodernan, kosmo, globalisasi, sehingga kita merasa tidak up to date jika kita pulang kembali kepada karya-karya yang sederhana tetapi menampilkan jiwa dari Jogja seperti jiwa kembali ini. Maka selamat atas nama Bintara Budaya, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi, dan juga kepada para tamu undangan, teman-teman seniman yang selalu meramaikan acara di Bintara ini. Sadar atau tidak sadar bahwa kita diberi satu karunia, itu bakat. Walaupun kita mengembara menjadi seorang apa, mau guru, mengabdi bekerja, ada satu tuntutan batin gitu untuk tetap berkarya. Sepanjang tidak ambisi sukses,
dan tidak ambisi populer. Kalau kita memang kontinuitasnya terjaga untuk tetap berkarya, mungkin dalam situasi Jakarta yang macet itu, justru itulah kita mengingatkan seorang Fajar Siddiq, justru lahirnya sebuah kebudayaan adalah dari keterbedasan. Tentu mediumnya yang jadi beda. Walaupun saya lupa gorengan ini. Bukan pada ukuran saya harus melukis dengan cat, saya harus melukis dengan kanvas. Tetapi kalau kita mungkin hari ini kita ada sesuatu yang ditercoretkan, tergambarkan, kolektivitas hari ini Selasa, besok Rabu kita sudah ketinggalan. Jadi ketika Mas Toto akan kembali kepada satu hati pos kesenian, saya yakin ada sesuatu yang memberikan satu nilai kekenyangan jiwa. Dan karya rupa, percaya saja, dia punya hukum atau kodrat, yaitu relativitas. Sebagus apapun dengan segudang konsep apapun, relativitas tetap dikedepankan. Tadi soal konsep dia tentang Wong Cilik itu, kemudian dia juga banyak berangkat dari problem pengalaman di Teripati, juga di Jakarta. Ketika saya kira dia juga banyak bergaul, menceritakan tentang pergaulannya dengan rakyat kecil, rakyat yang kebutuhannya sangat elementer, tetapi tidak bisa terantisipasi dengan baik. Saya kira kita bisa melihat bagaimana Wong Cilik itu tidak sekadar cilik secara kuasa, cilik secara ekonomis, cilik secara praktik politik dan lain-lain, tapi setidaknya itulah yang cukup menguat pada pikiran dan pemikiran si Toto pada karya-karya di dalam pameran ini. Mudah-mudahan kita bisa melihat ada titik beda pada pameran kali ini dibanding pameran-pameran yang lain, atau setidaknya pameran yang digagas oleh Toto Kontil sebelumnya. Mudah-mudahan begitu. Terima kasih. Selamat mengapresiasi. Selamat untuk Toto Kontil. Kesan-kesannya sangat bagus sih, bagus. Terus tuh kerasa banget, kayak kerasa sama situasi di Jogja. Semoga Mas Toto bisa sering ikut pameran lagi, berkarya kembali ke asalnya seni, berkesenian lagi. Iya.
Halo, saya Yulia Nuryanti. Saya dari Bugisan, Sayap Studio. Untuk review pameran Mas Toto ini, karena saya kenal beliau udah lama ya, dari sebelum Taring Padi, dari kuliah gitu. Untuk pameran Tunggal Dia kali ini tuh tema yang diangkat sangat menarik ya, maksudnya realita kehidupan sosial, dan dikemas secara sangat menarik karena dengan warna, drawing-drawingnya itu sangat menyentuh ya dengan kehidupan yang realita yang kita rasakan. Sukses terus Mas Toto, selamat kembali ke Jogja, tetap berkarya. Terima kasih. Yeah, so I was invited here tonight by some friends here in Jogja, and I wasn't too sure what the art was going to be like. And now that I've arrived, I've started looking at it. I find it quite interesting. I walked around this way, and I think chronologically, there's some of the older work over here, and it's sort of moving around this way. It's very vibrant. It shows a lot of the everyday life of people here in Yogyakarta, and I think I really like the color, and it brings a lot of joy to some of the more perhaps common ways of life for people here in Yogyakarta. Saya Delor Sasinaga, saya sahabatnya Toto. Bagi saya, karyanya Toto mengingatkan kita pada banyak hal ya. Pada keseharian, menurut saya dia memperlihatkan bukan garis keberpihakan, menurut saya sikap keberpihakan dia dan pilihan dia yang tetap setia pada gambar, pada kenyataan-kenyataan yang kita hadapi sehari-hari. Tetapi kalau kita perhatikan semuanya ada kejenakaan ya, baik dalam menggambar orang, menggambar objek, dan dia bukan tidak tahu soal bagaimana mengelola bidang, luar biasa dia. Perspektif juga dia kelola dengan baik. Oleh karena itu karyanya bisa menjadi karya kontemporer. Menurut saya begitu ya.